3. Kedua raja bersama keluarganya duduk di bawah pohon beringin. Datu Daha segera memerintahkan anak buahnya untuk memanggil penunggu tempat yang keramat tersebut. Bergegaslah salah satu dari anak buah Datu Daha masuk ke kayangan untuk memanggil. Setelah bertemu dengan posisi duduk bersila, sang prajurit langsung menyampaikan tujuan rombongan datang ke kayangan, serta Datu Daha dan Datu Keling sedang menunggu di luar. Mendengar pesan tentang kedatangan dua raja untuk meminta pertolongan di kayangan, sang penunggu langsung keluar bersama sang utusan untuk menyambut kedatangan Raja Daha dan Raja Keling. Saat bertemu, Datu Daha kembali menyampaikan tentang niatnya tersebut kepada sang penunggu. Saya kemari bersama Datu Keling untuk berdoa supaya diberikan keturunan perempuan. Apabila terkabul, nanti pada saat potong rambut atau mengkuri saya akan kembali untuk melaksanakan ritualnya di tempat ini, ungkap Datu Daha. Selesai Datu Daha menyampaikan niatnya kepada penunggu kayangan, disambung lagi oleh Datu Keling dengan mengatakan, saya juga seperti itu. Jika Allah mengabulkan saya memiliki anak laki-laki, maka pada acara potong rambutnya akan dilaksanakan di tempat ini juga. Mendengar ungkapan dari kedua raja tersebut, pemangku atau penunggu kayangan langsung menyiapkan dupa dan air suci sebagai perlengkapan untuk melaksanakan ritual doa. Pemangku membakar kemenyan, berdoa kepada Yang Maha Kuasa tentang keinginan Datu Daha untuk memperoleh anak perempuan, dan juga keinginan Datu Keling untuk mendapatkan anak laki-laki. Setelah pemangku melakukan doa, lalu meminta kepada datu-datu tersebut untuk berdoa kembali, sampaikan tentang niat dan tujuan datang kemari. Dalam doa Datu Daha, apabila keinginan saya untuk mendapatkan anak perempuan dikabulkan, ke depan akan menjamu warga sebanyak-banyak di tempat ini. Akan disiapkan 2 ekor kerbau bertanduk emas yang diukir, dan juga kerbau-kerbau tersebut akan dipakaikan sepatu selaka atau sepatu logam. Ekornya dipasangkan sutra merah dan putih, dengan tutup kepala berwarna kuning, kain ludru untuk menutupi kulitnya. Kedua kerbau lengkap dengan perhiasan tersebut untuk disembelih dan disantap oleh warga banyak di tempat ini. Datu Daha langsung mencuci mukanya dan keluar dari tempat berdoa. Datu Keling menggantikan posisi duduk Datu Daha untuk berdoa kepada Sang Pencipta. Kalau saya diberikan anak laki-laki, nanti saya kesini membawakan sirih selembar, pinang seiris, tembakau sekepal, lengkap dengan kapurnya. Setelah menyampaikan nazarnya, Datu Keling mencuci muka dan meninggalkan tempat berdoa. Para rombongan pengiring dua raja tersebut tertawa, termasuk pemangku yang menunggu kayangan. Nazar yang disampaikan oleh Datu Keling sangat berbeda dengan Datu Daha. Datu Keling terkesan seperti nazar orang biasa, bukan nazar seorang raja. Kedua datu yang bersaudara tersebut kembali duduk di bawah pohon beringin, berdekatan dengan keluarganya masing-masing. Raden Patih bersama beberapa prajurit langsung mempersiapkan hidangan yang sudah mereka bawa. Posisi dengan duduk berjajar, dulang berada di tengah. Seluruh rombongan Datu Daha dan Datu Keling, ditambah dengan pemangku yang menunggu kayangan menikmati makanan di bawah pohon beringin. Oh ya, jangan lupa subscribe dan share videonya. Oke, kita lanjut. Semua rombongan bersiap untuk pulang. Datu bersama Patih dan para pembesar lainnya berada paling depan, sementara warga masyarakat di posisi tengah, dan beberapa prajurit bersenjata paling belakang. Sore Jumat itu, berjalanlah 2 kelompok kerajaan tersohor di Lombok dari kayangan. Mereka tergabung menjadi satu rombongan, dan setelah tiba di persimpangan, di mana mereka bertemu sebelumnya saat berangkat baru memisahkan diri. Ada yang menuju kerajaan Daha, dan ada yang menuju kerajaan Keling. Sesampai di rumah masing-masing, seluruh warga pasukan, termasuk keluarga Datu tertidur lelap. Mereka semua merasa lelah karena telah berjalan kaki ke kayangan, dan dari kayangan kembali lagi ke rumah.
Waktu pun terus berjalan, hari demi hari, minggu berganti, bulan terus berlalu, dan datanglah waktu di mana pertanda itu diterima oleh permaisuri atas kunjungan mereka ke Kayangan beberapa bulan yang lalu. Kedua permaisuri sudah beberapa bulan tidak haid atau datang bulan. Cerita pagi itu terus tersebar ke seluruh negeri Daha dan Keling. Para permaisuri menginginkan beberapa jenis makanan seperti buah-buahan, manggis, salak, duren, kepundung, rambutan, caruring, mangga, jambu, delima, nangka, serikaya, nanas, pisang, sabrang, ubi, kembilik, dan isi pandan. Datu Daha kewalahan memenuhi semua keinginan permaisuri. Pesuru pun kelelahan mencari dari seluruh wilayah yang ada di kerajaan. Setelah menyiapkan kebutuhan permaisuri tersebut, pesuruh diminta lagi untuk mencarikan tanah empan. Demikian cerita legendaris perempuan Lombok di episode ketiga ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Tulis komentar kalian, biar hasil berikutnya lebih baik. Terima kasih.